Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi dari video yang sebelumnya, masih tentang teks berita. Di video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang simpulan isi berita, kemudian menanggapi berita, dan yang terakhir adalah menyampaikan berita. Materi ini memang kurang menarik, tapi alangkah baiknya kalian tetap menyimak video ini sampai selesai agar informasi tentang teks berita yang kalian peroleh itu utuh dan gak separuh-separuh. Materi yang pertama adalah tentang simpulan isi berita. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Simpulan berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah dalam menyimpulkan informasi berita adalah: yang pertama, kalian harus mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebelum menyimpulkan isi berarti kalian harus membaca atau mendengar sebuah teks secara seksama dan secara keseluruhan ya. Kemudian yang kedua, langkah-langkah dalam menyimpulkan isi berita adalah mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita, yakni 5W plus 1H atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia dengan istilah adisimba. Kemudian langkah yang ketiga adalah membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang telah ditemukan. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan isi berita dalam bentuk sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur yang telah ditemukan dalam teks berita. Itu merupakan langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks berita. Insya Allah mudah dan insya Allah kalian bisa. Selanjutnya yang kedua materinya adalah tentang tanggapan terhadap berita. Bagaimana cara menanggapi berita? Tanggapan terhadap berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Suatu tanggapan alangkah baiknya disertai dengan fakta-fakta atau contoh-contoh dengan alasan yang logis. Tanggapan dapat berupa pernyataan setuju, tidak setuju, suka, tidak suka, ataupun bisa menambahkan pendapat. Tanggapan yang disampaikan harus bersifat objektif. Tanggapan terhadap berita harus memuat aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah isi atau unsur berita. Isi atau unsur berita ini berisi kebenaran dan kelengkapan isi berita. Kemudian yang kedua adalah bahasa berita. Bahasa berita terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata di dalam teks berita. Jadi, kedua poin tersebut bisa dijadikan sebagai bahan untuk menanggapi isi berita. Saya akan memberikan dua contoh tanggapan terhadap berita. Perhatikan slide berikut ini. Contoh 1. Teks berita yang saya saksikan di televisi sangat jelas. Informasinya lebih jelas daripada saya mendengarkan berita di radio. Berita yang ditayangkan di televisi memperlihatkan gambar sehingga saya mampu memperoleh informasi secara utuh. 2. Pembawa berita di televisi menyampaikan berita dengan bahasa yang tidak cukup bagus. Pembawa berita tersebut terbata-bata dalam menyampaikan berita dan sering salah memilih diksi atau kosakata saat menyampaikan peristiwa dalam berita. Kedua contoh tersebut merupakan contoh tanggapan dalam teks berita. Materi yang ketiga adalah penyampaian berita. Setelah menyimak atau membaca berita, kamu akan menyampaikan berita tersebut kepada orang lain. Penyampaian berita tersebut harus mengacu unsur-unsur berita. Unsur-unsurnya apa saja? Jangan lupa ya, 5W plus 1H atau adisimba. Dalam menyampaikan kembali informasi teks berita, kamu tidak perlu menghafalkan semua isi berita. Kamu cukup memahami unsur-unsur dalam teks berita. Setelah itu, kamu bisa menceritakan dengan kata-katamu sendiri. Jadi, pemahaman unsur-unsur berita sangat penting ya untuk menceritakan kembali atau menginformasikan kembali isi teks berita. Berita dapat disampaikan secara benar dan ringkas jika kamu memahami unsur-unsur berita. Selain menyampaikan berita secara tertulis, kamu dapat menyampaikan berita secara lisan.
Bagaimana penyampaian berita secara lisan? Kita bahas di video selanjutnya ya. Kira-kira sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kalian punya kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian punya pertanyaan, juga silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!